Setelah belajar starter, ingat tadi kan belajar duduk dan jadar, terus starter. Sekarang belajar mompa kopling. Kopling pull pakai ujung jari. Nah, pull, lep. Si tumit tidak boleh nempel. Ingat satu kali lagi, tidak boleh nempel di lantai. Ingat ya, ngangkang sedikit seperlunya akang. Postur tubuh tinggi apa pendek, kan begitu kira-kira ya. Oke, lutut naik pelan. Nah, kopling pull, lutut naik. Terus banyakin pompa. Terus naik terus. Oke, terus naik, terus. Oke, lepasin. Ngangkat kopling itu pakai lutut. Awas hati-hati, pakai lutut. Cek orang Sunda mah pakai tuur, naik ka luhur jeung ka handapna. Hati. Eta cara mompa kopling, eta mah cara ngompa kopling. Hati-hati. Ayeuna cara mengendalikan pedal kopling. Da ieu nu kudu paham. Ya banyak anu pun disebutkan ku saya. Paham mengendalikan kopling, kumaha cenah konsep dan teknikna. Ingat, kopling itu tidak boleh sekaligus ngangkat lepas, tidak boleh. Ngangkat sekaligus dalam konteksnya ada aturan ngangkat cepatnya seperti apa. Tetap setengah dulu koplingnya. Jangan dilepas langsung, tapi setengah kopling dulu. Bahasanya begitu. Ditahan. Jadi ditahan itu adalah jeda. Jangan diangkat lagi. Jadi setengah singkat, tahan. Jangan dilebihin daripada setengah. Itu kopling. Ingat ya. Nah ini jelasin jika punya saudara pengen belajar, pengen tahu ya. Jadi ngangkat kopling itu setengah koplingnya jangan dilepasin. Jeda dulu. Bahasa saya adalah tahan. Jadi setengah kopling tahan. Jadi setengah kopling jangan dibablasin. Ya, itu mengendalikan pedal kopling. Ingat. Yang kedua, setelah ditahan, kuping pelan-pelan diangkat, lepas. Ya, ingat, diangkat pelan-pelan, lepas. Itu pengendaliannya. Artinya setengah kopling adalah mobil mau gerak. Ingat, mobil mau gerak. Gerak pasti lambat. Maka kalau dilepas perlahan-lahan, geraknya semakin cepat. Maka kalau andai kata kopling langsung sekaligus lepas, ya loncat atau mati mesinnya. Itu hati-hati. Kalau telat kopling, mundur kalau ditanyakan. Kalau di dataran, gak mundur. Kalau mundur itu ditanjakan. Hati-hati. Maka ngangkat kopling cepat, tapi setengah kopling. Jangan lebih, jangan kurang. Maka yang dicari adalah setengah kopling. Berarti yang harus jago adalah setengah kopling. Bukan jalan. Menemukan setengah kopling yang susah. Hati-hati. Oke, aku bilang seperti itu. Jadi setengah kopling itu mau gerak. Maka setar rem kaki, rem tangan, padat merayap, padat tersendat. Singkat setengah kopling, tapi jangan lebih, jangan kurang. Maka setengah kopling, bahasa saya pengendaliannya setengah kopling, tahan. Jeda dulu maksudnya. Setelah mobil agak gerak, angkat kopling pelan-pelan dilepas, semakin gerak. Oke. Konsep dan tekniknya begini. Kopling pull, lep. Setengah kopling hanya 2 jari. Itu kelebihan. Kopling pull. Ini dikasih tahu ya. Setengah kopling 2 jari, ngangkat, tahan. Itu udah setengah. Rasain pengendaliannya, lutut naiknya ya. Ingat. Kopling pull, lep. Setengah lutut 2 jari. Nah, itu. Kopling pull, setengah kopling. Kopling pull, setengah 2 jari. Kopling pull, setengah 2 jari, tahan. Kopling pull, setengah, tahan. Kopling pull, setengah, tahan. Kelebihan itu. Kopling pull, setengah, tahan. Kopling pull, setengah, tahan. Kopling pull, setengah, tahan.
angkat pelan banget, diangkat lepas perlahan-lahan, lutut naik perlahan-lahan, terus. Kopling pull, setengah 2 jari, tahan, angkat pelan banget, diangkat lepas perlahan-lahan, lutut naik. Kopling pull, lep, setengah 2 jari, tahan dulu, pelan-pelan diangkat lepas perlahan-lahan. Kopling terlalu tinggi setengahnya ya, ingat. Kopling pull, setengah 2 jari, tahan, angkat pelan banget, diangkat lepas perlahan-lahan kembali. Kopling pull, setengah 2 jari, tahan, angkat pelan-pelan, diangkat lepas perlahan-lahan. Sudah, lepas sudah di bawah. Oke, paham? Jadi posisinya setengah kopling itu harus diketahui dulu. Ingat. Kenapa harus diketahui dulu, Pak? Setelan kopling beda, Beb. Hati-hati. Setelan kopling ada 3. Dari pull ya, setengahnya ada 3. Dari pull setengah kopling, setiap mobil, hati-hati, ada 3. Pull, misalkan contoh, setengah kopling ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Hati-hati. Setengah kopling setiap mobil beda-beda, ada 3. Dari pull ke atas lepas ada 3. Ada di bawah setengah koplingnya, ada di tengah, ada di atas. Di atasnya terlalu atas, di atas. Oke. Bilangan angka setengah di bawah 5 cm. Paling bawah. Pull ngangkat setengah 5 cm ngangkatnya. Disebut kata saya 2 jari ngangkatnya. Itu ada di bawah, paling bawah. Di tengah 10 cm. Paling tengah 10 cm. Paling tengah. Paling atas 15 cm. Ingat, hati-hati. Dari pull ke setengah paling atas 15 cm. Oke, itu kopling setengah. Aku dijelasin. Ini yang bahaya nih. Ini perlu paham banget nih. Kalau nggak paham ini gagal kursusnya. Ingat, gagal kursusnya. Ingat, kalau tidak diajarin seperti ini, gagal kursusnya. Udah selesai. Ya. Karena salah konsep dan teknik. Cara nabrak. Oh, cek ya, oke, kumaha. Nah, gitu ya. Terus sekarang urusan tadi yang 5 cm setengah kopling, yang setengah, yang 15. Aku bilang setelan kopling beda-beda. Mobil oke beda-beda. Beda numpunya, beda setelan. Nah, kalau andai kata di bawah setengah kopling dan di atas 15 cm, itu koplingnya pasti ada setelan kopling. Berarti bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Itu setelan kopling pasti ada setelan koplingnya. Hati-hati. Setengah koplingnya 5 cm dan 15 cm sampai 15 cm paling tinggi, itu pakai setelan kopling. Hati-hati. Mesti paham ini. Ada setelan kopling. Ya, itu ada setelan kopling. Berarti bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah, itu bisa di setel. Hati-hati, itu ada setelan kopling. Tetapi ada juga kopling itu di tengah sudah. Tidak di bawah, tidak di atas. Di bawah tidak 5 cm, tidak 15 cm. Cuma 10 cm aja, nggak bisa naik turun. Berarti itu kopling tidak ada setelan kopling ya. Hati-hati. Biasanya Honda Jazz tidak ada setelan kopling. Takutnya dianggap atas, terlalu tinggi, oi. Itu maksimalnya. Berarti mobil yang ada setelan koplingnya maksimalnya 10 cm. Paling bawah 5 cm. Itu setengah koplingnya. Jangan di atas. Kalau di atas itu jelema stres. Karena kalau kopling di bawah itu lebih mudah untuk orang belajar. Untuk orang pintar awet mobilnya. Kalau di bawah. Kalau di tengah, ya sedang-sedangnya, maksimalnya di tengah. Orang belajar mungkin agak telat dikit, gak masalah. Dan gak seberapa tinggi.
Kalau orang pintar ya sedang-sedang saja. Tapi kalau di atas, orang pintar bawa mobil, koplingnya 15 cm di atas setengah 10 cm, di atas 10 cm, mobilnya hancur. Karena koplingnya terlalu tinggi. Orang belajar susah untuk cepat pintarnya. Sebelum pintar mobilnya udah nyuksruk. Berarti kopling itu paling bagus di bawah. Maka setelan kopling ada dua, ada yang pakai setelan, ada yang tidak. Maka kalau yang tidak itu 10 cm. Tidak naik, tidak naik, tidak turun. Tidak bisa itu mah. Kalau koplingnya misalkan di bawah atau di atas paling tinggi, nah bahaya. Diukur aja. Oh ini mah 5 cm, oh ini 10 cm, berarti udah cukup. Kalau tinggi, alah nah tinggi adalah 15 cm atau 20 cm rasaan. Nah itu berarti tong dipakai mobilnya. Setel heula. Setel dulu koplingnya. Nah, dikasih tahu setelan kopling. Oh, udah murah ilmu saya maunya. Setelan kopling. Ingat, setelan kopling, ingat. Ada pakai kunci, ada pakai cukup tangan saja. Mobil ini Xenia tahun 2011 ini, Calya, Sigra, mungkin diantaranya kategorinya adalah pakai kabel kopling. Itu pakai tangan cukup atau pakai kunci 12 atau 10. Nah, dikendorin. Kalau di atas dikendorin ke bawahin. Ya. Supaya ke bawah. Itu. Kalau misalkan terlalu bawah ditarikin, dikerasin, ya dinaikin. Nah, itu. Ya, terlalu bawah. Soalnya kopling itu tidak, kalau terlalu bawah jelek. Tapi kalau ngedrip hampir di bawah. Ngedrip beda lagi, kita kan belajar. Ngedrip beda, gitu kan. Setelan balap, nah di bawah, paling bawah. Kurang dari 5 cm. Kurang dari 5 cm. Lebih bawah. Asal bisa masuk gigi aja. Gitu kan. Kita masa gitu mobil enggak kan? Gitu kira-kira. Nah, terus posisinya gini. Setelan kopling itu ada dua, ada pakai kabel, ada pakai minyak. Ada pakai tangan, pakai kabel, pakai tangan bisa. Nah, kalau pakai minyak nggak bisa pakai tangan. Muternya maksudnya, tapi pakai kunci. Ya, kunci diputar pakai tangan, itu pakai tangan Pak? Iya pakai kunci maksudnya. Kalau nggak pakai kabel, pakai putar gini bisa. Kalau mobil ini di bawah, kalau mobil Sigra di depan, mesin diputar aja, ya. Itu dikendorin, ditaikin bisa. Kalau pakai kunci di pedal kopling. Gunakan kunci 12, 14 dan tang. Ya, nggak kelihatan di sini mah ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Oke, sekarang aku bilang seperti itu. Mengibaratkan kopling setengah yang paling bagus di bawah, kopling full. Setengah kopling 2 jari, tahan. Itu 5 cm. Orang belajar cepat pinter, orang pinter awet koplingnya. Kapas koplingnya. Ya, kopling full maksimal 10 cm. Setengah koplingnya mana? Tahan. Lagi dikit, lagi, tahan. Ada yang segitu. Maksimal paling tinggi. Kopling full. Setengah kopling, tahan. Dikit lagi naik. Ada segitu maksimal. Kopling full. Setengah kopling. Nah itu maksimal. Naik lagi dikit. Naik lagi. Ada kopling yang segitu. Bahaya, jangan dipakai. Hati-hati. Kopling paling bagus, kopling full. 2 jari ngangkat. Tahan. Cuma segitu. Kopling tuh. Ingat ya. Itu cara mengetahui setengah kopling yang bagus. Lepasin koplingnya. Pak, pengen tahu caranya bagaimana cara menemukan setengah kopling. Gampang.
dikasih tahu. Caranya adalah menemukan setengah kopling yang di rumah. Rem ditekan seperlunya. Rem tangan digunakan sudah ya. Oke. Kopling di pull. Satu masukin gigi kiri depan aja. Kiri depan aja. Kiri depan. Pegang kemudi. Rasain setengah kopling naiknya segimana. Ada getar, itu setengah kopling. Pelan, tahan. Ada getar gak? Ada. Kopling pull. Injek lagi kopling pull. Ada getar gak? Gak ada. Setengah kopling lutut. Tahan. Ada getar? Ada. Itu setengah kopling. Mobil ini kopling pull. Setengah kopling. Tahan. Awas jangan lebih. Kopling pull. Itu setengah kopling. Oke. Normal lagi. Cek kiri kanan. Kiri kanan dicek. Itu normal. Lepasin kopling. Udah. Lepasin sudah semuanya. Itu cara mengetahui setengah kopling. Hati-hati. Kalau nggak dicek, wah bahaya dirimu. Oke, paham ya? Ada, kalau Anda kata takutnya lupa, cek aja di YouTube saya. Saya kenapa di YouTube-in supaya orang itu memahami. Belajar mengemudi mah anggar kieu keneh lieur aing ge. Da kumaha atuh nya euy, da kumaha atuh. Nah instruksi teh gitu deui kan bisi anu aya anu kurang paham secara instruksi salah gitu. Barangkali kalau aku ngajarin Akang, oh cara ngajarin si Akang penjelasannya jelas Pak. Nah itu komen kan begitu kira-kira. Jangan nggak komen kan gitu. Siap. Oke.